jika Anda benar-benar manusia, iya, benar-benar manusia, simpan dulu kita sebagai muslimnya. Jika kita benar-benar sebagai manusia, itu sudah cukup jadi alasan untuk membela Palestina, itu sudah cukup. Kalau kita benar-benar jadi manusia, iya, apalagi kita menjadi seorang muslim, lebih tambah kuat lagi. Ini sudah nampak putih dan hitam gitu ya. Nggak ada pilihan kecuali dua, mau di tempat yang putih atau mau di tempat yang hitam, mau membela Palestina atau membela Israel. Itu ada pilihan cuma dua. Tapi sangat disayangkan, orang yang berlabelkan Islam, yang kelihatan Islamnya juga Masya Allah kelihatannya dia Islam gitu ya, tapi entah kenapa seakan-akan tanpa disengaja ataupun dia tidak sadar, dia berada di rombongannya Israel. Dengan cara apa? Apakah dia membela Israel? Tidak. Tapi secara tidak langsung membela Israel. Dengan cara apa coba? Dengan cara apa kira-kira? Dengan cara-cara ngomong gini nih. Emang yakin sumbangan yang dikumpul itu sampai ke Palestina? Emang yakin? Akhirnya berapa banyak orang yang mencabut kembali ataupun tidak jadi untuk menyumbangkannya gara-gara perkataan itu. Yang kedua juga heran lagi, ada yang sampai mengatakan begini, punten ayahanda bunda, ada yang menyatakan udah tahu mau dibom di Gaza itu, ngapain juga nggak ditinggalin, padahal tinggalin aja demi keselamatan. Lah, kalau pergi semua dari situ siapa yang jaga nantinya? Iya, siapa yang jaga dan siapa yang akan baik-baik di situ? Subhanallah, dulu waktu kita dijajah sama Belanda, kita ninggalin Indonesia nggak? Bayangin kalau kita ninggalin Indonesia, siapa yang akan tinggal di sini sekarang ini? Kemana pemikirannya gitu? Itu secara tidak langsung dia mengatakan Palestina salah, Gaza salah. Kenapa nggak kabur dari situ? La haula wala quwata illa billah. Dan lebih parahnya lagi, herannya lagi, fitnahnya itu menyebar kemana-mana. Apaan? Pimpinannya Hamasnya saja leha-leha itu ada di Qatar, itu di hotel diam-diam aja di sana. Sementara pasukannya disuruh perang, sementara itu disuruh itu, malah diam-diam aja di hotel. Itu disebarkan juga fitnah. Untuk apa? Agar tidak ada simpati, senang terhadap para pejuang Palestina itu. Lihat pimpinannya, kasihan aja. La haula wala quwata illa billah. Para pejuang itu beda-beda bentuknya, beda-beda caranya. Cara dakwah di sini coba. Tadi saya sampaikan di awal, ada yang berdakwah dengan podium, ada yang berdakwah dengan tulisannya, ada yang berdakwah dengan cara apa, cara apa, cara apa. Jangan memaksakan. Orang yang berdakwah dengan tulisan jangan dipaksa untuk berbicara. Apa boleh seperti lah itu Umar bin Khattab dulu. Umar bin Khattab ketika perang Qadisiyah, mau ikut perang apa tidak awal mulanya? Mau ikut perang. Ikut perang. Lalu para sahabat, jangan Amirul Mukminin. Di Madinah saja. Kenapa? Kalau engkau perang, ada sesuatu. Ini Romawi, ini banyak ratusan ribu pasukannya. Kita hanya puluhan ribu. Apa yang terjadi? Dengan mata, ya Amirul Mukminin, Anda tinggal saja. Di mana? Di Madinah. Kami akan berangkat ke sana. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan kami, tenang, Anda masih ada. Anda masih bisa menyusun kekuatan. Anda bisa melakukan apa lagi. Tapi jika Anda tidak ada, siapa yang akan menyusun semuanya ini? Maka Anda duduk di Madinah, atur kami, perintahkan kami, awasi kami. Apa-apa dengan kami, hilang kami, wafat kami, Anda masih ada. Masih bisa menyusun baru. Tapi kalau Anda wafat, siapa yang akan membimbing kami? Pertanyaan yang simpelnya gitu ya. Kok masih ada gitu yang membela, yang menyalahkan apa? Palestina. Kok ada yang menyalahkan Palestina? Bahkan begitu awal kejadian bom yang terjadi ke mana itu? Ke Israel. Itu beberapa saya berlalu di Instagram, apa coba? Save Israel katanya. Jadi kebalik begitu semuanya. Loh, kok jadi begini? Iya, itulah keadaannya. Karena apa? Siapapun orang bisa membolak-balikan fakta. Putarkan cerita itu, kayaknya ini punten, ibu bapak teman-teman semuanya, kayaknya kalau tidak ada Al-Quran, punten ya, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu kayaknya orang yang suka ngarang cerita itu bisa jadi dirubah. Cerita Fir'aun versus Musa itu bisa berubah. Musa dengan versus Fir'aun itu bisa berubah dengan mengatakan telah gugur Fir'aun di medan perang karena membela kebenaran melawan teroris Musa. Bisa begitu tuh. Iya, kenapa? Yaitu karena ada Quran sudah kekeh begitu, nggak ada yang berani berubah. Itu coba kisah-kisah yang ada itu jadi simpang siur kan. Ini kita aja sekarang G30 SPKI sejak kecil kita lakukan apa sekarang jadi berubah. Karena apa? Nah itu gambarannya seperti apa? Itu bisa otak-atik semaunya saja cerita maya iya. Maka itulah para ulama, bahkan oleh hadis Rasulullah SAW, tanda kiamat itu ada terlalu banyak buku. Buku itu menyebar sekarang kan, mau cari buku apa saja ada. Tapi ingat,
kita ini tetap tidak ada yang terbaik yang harus kita baca kecuali adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu gambarannya. Iya. Saya yang agak menyesalkan itu banyak para ustadz nggak paham konflik Israel Palestina, nyuruh mereka hijrah gimana itu ya. Mereka nggak paham. Apalagi bilang Hamas teroris, aduh itu nggak paham mereka.